Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube ini. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tentang persiapan yang bisa kalian lakukan sebelum berangkat ke Australia. Nah, video ini itu ditujukan untuk kalian yang lagi di tengah-tengah nih, di fase udah keluar visanya tapi nunggu keberangkatan ke Australianya. Jadi, ya kira-kira ini sebagai referensi apa yang bisa kalian lakukan di masa tunggu ini. Oke, mari kita mulai aja. Oke, yang pertama, jadi kalian itu bisa lakukan kursus mengemudi dulu. Nah, kursus mengemudi mobil ini menurutku lumayan penting banget. Jadi kalau di Australia ini kan rata-rata orang itu untuk mobilitasnya pakai mobil. Ya walaupun bisa juga pakai misalnya sepeda gitu ya, sepeda listrik, tapi ya kalau jauh-jauh nggak mungkin naik sepeda. Dan rata-rata banyak juga pekerjaan itu yang membutuhkan kalian punya SIM atau udah punya mobil atau ya bisa nyetir pokoknya. Jadi ya emang fleksibel sih kalau bisa punya SIM. Dan ya karena aku pribadi gak bisa nyetir di Indonesia, jadi aku kursus mobil dulu sebelum berangkat ke sini. Nah, untuk kalian yang udah punya SIM mobil terutama bisa skip aja step yang ini. Tapi untuk kalian yang terutama mau kira-kira stay lama di Australia, nah itu penting banget untuk kalian punya SIM Australia. Karena kenapa? Karena untuk ya mungkin banyak orang bilang kalau SIM A kita itu bisa kok berlaku di sini asal bawa translatannya, atau SIM internasional kita bisa kok berlaku di Australia. Yes, memang benar, tapi itu kebanyakan state itu cuma maksimal 3 bulan ya kalian datang di sini. Jadi ya lumayan kalau kalian nanti kena fine, kan sayang. Nah, jadi untuk SIM ini rada tricky sih. Kebanyakan itu peraturannya setelah kalian maksimal 3 bulan di Australia itu kalian harus punya SIM Australia. Nah, jadi ini kenapa kalian harus convert dulu ke SIM Australia kalau udah punya SIM Indonesia. Yang nggak punya itu kalian bisa apply SIM Australia itu dari basic itu di L-Plate itu untuk newbie yang mau daftar SIM. Nah, aku rencana sih ngambil itu, jadi mungkin nanti kalau udah berhasil stepnya aku bakal share ke kalian. Yang kedua ini kalian bisa menambah skill yang dibutuhkan. Nah, jadi untuk kita para working holiday visa holder atau juga mungkin student visa holder itu ya otomatis jangan harap lah ya kalau mau kerja di kantor kayak gitu, nggak mungkin. Jadi ya istilah kita kan bakal kerja labor work atau mungkin casual job juga kayak gitu. Nah, jadi skill tertentu itu memang kalian butuhkan. Jadi sesuai yang kalian kira-kira pengen kerja apa sih di Australia kayak gitu. Let's say misalnya kalian udah kepikiran nih kalau di Australia itu pengen jadi barista. Jadi otomatis kayak aku misalnya aku ngambil kursus barista itu di Bali. Kenapa? Karena lebih murah daripada di sini tentunya. Dan ya jadi bisa sekaligus nambahin skill di CV-nya. Misalnya kalian mau di kitchen hand, jadi kalian kira-kira ya belajar dulu di Indonesia basicnya tuh gimana sih kalau kerjaan di kitchen hand. Karena ya kata-kata orang di sini tuh pengen memperkerjakan orang tuh yang punya experience sudah. Itu kata-kata ya, tapi ya banyak juga kok yang nggak usah ada experience, dari nol juga ada. Tapi ya namanya orang meng-hire seseorang kan pastinya pengen yang berpengalaman biar lebih gampang. Yang ketiga, belajar masak. Nah, ini penting banget untuk kalian yang terutama nih belum pernah ngerantau. Karena di Australia kan tentunya apa-apa serba mahal, dan untuk makan di luar juga itu lumayan mahal. Let's say paling murah makan itu di luar mungkin 10 sampai 15 dolar, 150 ribuan. Itu kan sayang banget ya kalau misalnya kalian makan sehari 2 kali udah ngabisin hampir 300 ribu. Sedangkan dimana kalau masak, aku pribadi grocery shopping itu ini udah mewah ya, termasuk mewah, banyak daging segala macam itu di 150 dolar itu untuk berdua. Jadi satu orang kan 75 dolar. Itu benar-benar udah 4 sehat 5 sempurna kalau untuk pribadi. Nah, itu kenapa skill masak itu menurutku basic skill yang penting buat kita, dan juga untuk kalian yang mungkin bakal kira-kira kerja di kitchen. Nah, ini penting juga sih, basic sih, kayak kitchen hand ya motong-motong apa bawang segala macam kan ya udah bisa kayak gitu. Yang keempat ini persiapan fisik. Nah, persiapan fisik ini menurut aku lumayan penting banget karena kita sebagai
pemegang visa working holiday itu ya nggak bisa dipungkiri kalau kebanyakan job kita itu job berat yang menggunakan fisik. Ya let's say misalnya untuk kalian yang mau ngambil second year tahun kedua itu kan ada persyaratan, misalnya kalian kerja di farm atau kerja di meat factory, itu benar-benar butuh fisik yang oke sih. Karena misalnya di meat factory ya itu kalian bakal ngangkat-ngangkat daging yang berpuluh-puluh kilo, itu lumayan sih. Jadi ya aku sarannya selagi menunggu itu kalian misalnya bisa olahraga rutin atau rutin ke gym, itu bakal membantu banget sih. Nah yang terakhir yang kelima ini adalah treatment pribadi. Jadi misalnya kalian yang punya perawatan rutin ya, untuk terutama cewek-cewek, perawatan entah facial atau apa kayak gitu ya, kalian bisa sebelum pergi itu puas-puasin dulu perawatan kayak gitu, karena ya di sini terutama bakal mahal banget. Nah dan yang paling aku concern itu ada di perawatan gigi. Jadi misalnya di Indonesia nih kayak scaling gitu tambal gigi itu kan ya walaupun mahal juga di Indonesia tapi lebih murah kayak gitu. Jadi sebelum kalian pergi di Australia, scaling dan segala macam yang kira-kira menurut kalian itu wajib dilakukan, itu better kalian lakuin dulu sekarang, karena ya di sini memang mahal. Nah terutama untuk kalian yang lagi pasang behel, ini kalian mungkin harus berpikir panjang kalau masih mau pakai behel di Australia. Kenapa? Karena pertama mahal banget, dan kedua nggak banyak dokter yang mau ditransfer klien kayak gitu. Kayak kalian pasang di Indonesia pengen treatment di sini itu tahu gitu bakal susah banget. Dan ya itu mungkin bisa menjadi pemikiran buat kalian yang punya kawat gigi, karena bakal ribet. Ya saranku sih mending dicopot. Terus juga yang nggak kalah penting ini di bagian rambut. Nah kalau cowok ya lebih murah, misalnya kayak $15 potong rambut. Tapi ya kalian juga bisa hemat budget, kayak misalnya minta dipotongin temen, dicukurin, jadi ya bawa alatnya aja atau beli di sana alatnya, bakal lebih hemat sih. Dan aku pribadi juga ngebantu temenku di sini buat cukur rambut, karena ya sayang kayak gitu ngeluarin budget segitu kan. Nah untuk cewek itu bakal lebih mahal lagi. Jadi misalnya kalian sekali ke salon let's say berapa, $60, 600.000, belum lagi kalau mau mewarnain rambut itu kan lebih mahal lagi. Jadi ya menurutku sayang banget kalau bisa cewek potong rambut sendiri, ya mending potong rambut sendiri deh. Kalau enggak ya potong agak pendek dulu sebelum berangkat ke Australia, kayak gitu sih aja poin dariku yang bisa mungkin menjadi referensi untuk kalian lakuin sebelum berangkat ke Australia di masa tunggu ini. Ya sekian dulu video kali ini, semoga bisa membantu, dan jangan lupa juga untuk subscribe di bawah ini supaya aku lebih semangat bisa bikin video-video lainnya yang bermanfaat. Oke, bye bye.